cintanya kami dengan cintanya PWI kepada Indonesia lebih berat cinta kami kepada bangsa Indonesia daripada PWI. Allahu Akbar. Kami demi bangsa, demi rakyat Indonesia, jangankan di penjara. Kami bukan berani mati, cari mati untuk bangsa dan negara. Sepekan sebelum tanggal 23 Juli 2025, tersebar undangan terbuka untuk sebuah tablik akbar di Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan, Pemalang, Jawa Tengah. Yang membuat geger bukan isi acara, tapi nama sang tamu kehormatan yaitu Habib Rizik Syihab, yang didampingi sejumlah ulama yang dikenal vokal termasuk nama Habib Bahar bin Smith. Dalam waktu singkat, penolakan bermunculan. Yang paling keras datang dari PWILS dalam kurung Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, organisasi massa yang berbasis di Jawa Tengah. Mereka menilai Rizik dan rombongannya membawa ajakan perpecahan dan provokasi ke tengah masyarakat yang damai. Bendera perang pun seolah dikibarkan. Malam 23 Juli 2025. Jam menunjukkan pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Langit Pemalang mendung. Tapi di lapangan Pegundan ratusan massa FPI sudah berdiri berjejer. Mereka datang dari berbagai kota, Tegal, Brebes, bahkan Jakarta. Bahu mereka berselendang putih, kepala dililit sorban, dan sebagian membawa pentungan kayu dibungkus kain. Sementara itu, dari arah barat, massa PWILS datang dalam formasi zigzag. Mereka menyusuri jalan desa dengan iringan takbir yang bergemuruh. Ada yang membawa bambu, kayu panjang, bahkan ada yang menyelipkan sarung berisi batu. Pada jam 23.10, dua gelombang ini berhadapan. Tidak ada pagar, tidak ada barikade. Hanya satu garis imajiner yang memisahkan dua kekuatan yang siap saling menghancurkan. Salah satu tokoh PWILS berdiri di atas mobil pickup. Ia mengangkat toa, "Kami menolak penceramah yang memecah belah umat. Silahkan pergi dengan terhormat sebelum kami usir dengan kehormatan kalian." Habib Bahar melangkah maju. Dengan suara lantang ia menjawab, "Kalau ada yang mau main, ayo kita main di sini. Islam bukan milik kalian saja, wahai pengecut berseragam sorban palsu." Ketegangan pun melonjak. Saat itulah seseorang melempar botol air mineral ke arah barisan FPI. Tidak jelas siapa yang mulai, tapi itu cukup untuk menjadi percikan pertama. Lemparan batu menyusul. Lalu tongkat. Lalu suara benturan helm dan bambu. Jeritan menggema dan bentrok pun pecah. Dalam hitungan menit, lapangan Pegundan berubah menjadi medan perang. Tidak ada lagi barisan. Yang ada hanyalah kerusuhan liar dengan bendera yang sobek dan tubuh yang terjerembab. Seorang anggota FPI roboh setelah terkena lemparan batu di kepala. Dari pihak PWILS, seorang orator terkapar dipukul bambu saat mencoba menenangkan massa. Dan tercatat 11 orang luka-luka, 4 di antaranya serius. Ambulans dari RSUD Pemalang datang beriringan, menembus massa yang masih berteriak Allahu Akbar dan takbir. Sekitar pukul 00.45, polisi dan TNI akhirnya menerobos masuk. Dandim dan Kapolres Pemalang memimpin langsung upaya pembubaran. Aparat melontarkan tembakan peringatan ke udara. Suara letusan senjata membelah malam. Satu persatu massa dipukul mundur. Sisa-sisa api dibakar massa padam tertiup angin. Para korban diangkut ke rumah sakit. Desa Pegundan kembali sunyi, tapi tidak dengan luka yang tersisa di tanahnya. PWILS menyatakan bahwa mereka tidak akan diam jika provokasi semacam ini kembali terjadi. FPI melalui perwakilannya menuduh PWILS sebagai kelompok baru yang ingin membajak dakwah. 3 hari kemudian, bentrokan nyaris terjadi di Depok saat pelantikan pengurus PWILS di markas milik Rhoma Irama.
Habib Bahar sempat mendatangi lokasi dengan ratusan pengikut. Untungnya, bentrokan berhasil dicegah. Pagi harinya, tanggal 24 Juli 2025. Pemalang bangun dalam sunyi yang aneh. Beberapa rumah di sekitar lapangan Pegundan masih tertutup rapat. Bekas darah di aspal belum benar-benar hilang. Polisi menjaga lokasi bentrokan, garis kuning membentang seperti bekas luka yang dipaksa terbuka. Di media sosial, video bentrok semalam viral. Tampak jelas massa berseragam putih menghantam massa bercelana loreng. Nama FPI dan PWI-LS kembali naik jadi perbincangan nasional. Dan di balik layar, pesan-pesan ancaman mulai beredar. Balas dendam akan turun di Depok. Laskar belum selesai. Kejadian malam di Pemalang baru pemanasan. 3 hari kemudian, 27 Juli 2025, kawasan Cilodong, Depok mendadak siaga. Gedung Soneta Record milik Rhoma Irama dijadikan lokasi pelantikan pengurus PWI-LS Jabodetabek. Tapi kabar itu telah sampai ke telinga Habib Bahar bin Smith yang saat itu tengah berada di Bogor. Ia marah. Menurutnya, PWI-LS telah menghujat ulama besar dan mengkhianati akhlak Islam. Pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, iring-iringan mobil dan motor konvoi massa FPI merayap masuk Depok. Sekitar 300 orang hadir. Di barisan depan, Habib Bahar sendiri berdiri, mengenakan sorban dan rompi putih khasnya. Dari sisi lain, ratusan anggota PWI-LS sudah bersiap. Mereka tidak lagi datang dengan bambu. Kali ini ada barikade seng, kayu palet, bahkan tameng rakitan dari belum potong. Sebagian terlihat menggunakan helm proyek. Kapolres Depok, Kombes Abdul Waras, dan Dandim Kolonel Iman Widyarto langsung turun tangan. Mereka berdiri di tengah 2 gelombang massa yang sudah memanas. Angin berhembus kencang, seolah menyebar bau darah yang belum tumpah. Habib Bahar melangkah maju. Dengan nada tinggi ia berseru, "Kami datang bukan cari ribut. Tapi kalau dihina, kami tidak akan diam. Pelantikan ini haram kalau dipimpin oleh pengkhianat ulama." Pihak PWI-LS menjawab dari seberang, "Kami bukan laskar penghina. Tapi kami tak mau dipimpin preman bersorban." Kedua pihak mulai saling teriak. Di barisan belakang, beberapa tangan mulai menggenggam batu, kayu, bahkan rantai. Jika satu langkah salah, Depok bisa meledak. Jam menunjukkan pukul 12.15 waktu Indonesia Barat. Tiba-tiba terdengar bunyi takbir keras dari arah massa FPI. Mereka mulai bergerak maju perlahan, membentuk barisan saf jihad. PWI-LS membalas dengan pekik Allahu Akbar dan membentuk formasi bertahan. Saat itulah, Kapolres memerintahkan aparat menurunkan tameng membentuk tembok manusia di antara 2 massa. Pasukan Brimob bersenjata lengkap berdiri seperti tembok terakhir sebelum kerusuhan pecah. Dengan tegas, Kapolres bicara kepada Bahar, "Habib, kami izinkan aspirasi, tapi tidak ada satupun yang boleh lewat batas ini. Anda hormat kami jaga Anda. Tapi kalau melangkah, kami tangkap." Dan Bim menyusul, berdiri di tengah dan berkata, "Depok bukan Pemalang. Hari ini bukan malam berdarah." Ketegangan berlangsung hampir 1 jam. Akhirnya, setelah negosiasi panjang, Habib Bahar setuju mundur secara terhormat. Ia dan perwakilan FPI masuk ke Polres untuk menyampaikan pernyataan resmi. Sementara itu, pelantikan PWI-LS tetap berjalan, namun dengan penjagaan ekstra. Tidak ada bentrokan. Tapi di udara, bau amarah belum benar-benar pergi. Hingga kini,
berbagai pihak mencoba meredam situasi. Tapi fakta menunjukkan ada korban luka yang masih dirawat. PWILS dan FPI ini memiliki sejarah berdarah. Habib Bahar bersumpah akan terus memantau gerakan laskar-laskar pengkhianat. Di media, orang menyebut ini bukan sekadar konflik ormas. Ini adalah pertarungan pengaruh di tengah umat antara dua kekuatan, satu berbasis sejarah perjuangan Wali Songo, satu berbasis militansi dakwah jalanan. Dan semua orang tahu, jika percikan berikutnya datang tanpa kontrol, Indonesia bisa terbakar.